Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi semua. Pagi. Oke, baik. Mungkin boleh disiapkan untuk berdoa terlebih dahulu. Ya, Aki silakan. Siap gerak. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ya. Oke. Selamat pagi. Lupa nih kayaknya jatuh. Oh iya. Selamat pagi. Semangat biologi. Selamat pagi. Semangat biologi. Oke, alhamdulillah teman-teman semua untuk kelas 10-3 bersyukur ya kita masih bisa diberikan kesehatan, kenikmatan dan juga main discussion. Kita akan belajar tentang biologi ya. Ada yang masih ingat nggak kemarin minggu lalu kita belajar mengenai apa? Ada yang ingat? Sela? Mungkin? Ekosistem. Oke, ekosistem kita belajar apa aja terkait dengan ekosistem? Oke, boleh. Dimas. Belajarnya tentang tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup. Tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup. Oke. Makhluk hidupnya itu ada berapa jenis kalau di dalam ekosistem itu? Ada yang tahu? Ada bisa nambahin? Ya, mungkin? Betul sekali. Ada komponen abiotik dan biotik. Contohnya, ingat? Kalau biotik itu kayak tumbuhan, Mohon maaf suaranya dikecilin. kayak tumbuhan. Kalau abiotik itu kayak tanah, air, dan lain sebagainya. Oke, baik. Terima kasih. Kita reflect terkait dengan biotik dan abiotik. Terus ini enggak ada yang masih ingat nggak kira-kira aliran energi mungkin ada yang ingat? Ya, Yasmin. Jadi aliran energi itu perpindahan energi antara makhluk hidup ke makhluk lainnya. Jadi misalnya harimau makan rusa atau kancil. Jadi energi rusa itu pindah ke harimau. Jadi setiap predator yang memakan itu energi yang dihasilkan semakin sedikit. Oh, jadi aliran energinya ada dari makhluk hidup satu dengan makhluk lainnya. Terus semakin ke atas, semakin ke menuju predator, terus semakin sedikit aliran energinya. Oke, berarti kalau berkaitan dengan aliran energi ada juga rantai makanan begitu ya? Ya. Nah, kalau rantai makanan ada yang masih ingat nggak? Contoh-contoh rantai makanan itu apa aja? Kalian merasa nggak air ini panas nih? Saya sampai keringetan nih. Ini panas, kerasa? Nah, tahu nggak kira-kira kenapa suhu bumi itu meningkat? Cuci tangan. Oke. Pemanasan global. Pemanasan global disebabkan oleh apa? Efek rumah kaca. Ada lagi selain efek rumah kaca? Oke, baik. Kita sebenarnya pada hari ini akan membahas tentang perubahan lingkungan. Tapi sebelum itu, mungkin kita ini dulu ya. Kita mengadakan pretest dulu. Mana ini? Oh iya, sebelum kita melaksanakan pretest, kita ini dulu ya. Kita ada kesempatan kelas. Jadi teman-teman di sini kalau bisa nanti kalau bisa sih diusahakan pada saat pembelajaran itu kondusif dan lain sebagainya. Saya udah jawab di sini rata-rata kalian struggle di pertanyaan nomor 3. Jadi mengapa kita penting belajar materi perubahan lingkungan? Sebenarnya ini adalah pertanyaan otomatis Bapak
Jawabannya itu nanti akan kalian dapatkan pada saat kalian belajar materi ini. Tadi kalian udah tahu pencemaran itu ngerugiin. Ada yang tahu nggak macam-macam pencemaran apa aja? Oke, silakan. Sela. Pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran udara, dan pencemaran suara. Suara. Oh, menarik nih pencemaran suara nih, jarang nih. Pencemaran suara itu contohnya gimana? Suara bising misalnya kayak suara knalpot kendaraan yang suaranya itu apa? Karena ngobrol. Oh, gitu. Suara pesawat gitu. Suara pesawat. Kan di sini dia suara yang Pertama kita akan membahas terkait dengan perubahan lingkungan. Bulan baca kurang gede nggak? Nggak ya? Oke, jadi udah kita tahu tadi perubahan lingkungan itu terkait dengan adanya perubahan dalam suatu kawasan ataupun landscape gitu ya. Nah, macam-macam pencemaran tadi udah tahu. Terus kira-kira perubahan lingkungan itu kan kadang ada yang sengaja dilakukan, kadang juga ada yang alami kan. Ada yang tahu nggak macam-macam perubahan lingkungan alami? Nanas mungkin Jepang sering gempa. Gempa termasuk bencana alam buatan atau alam? Alami. Kalau tsunami? Tsunami. Tsunami. Yang keras ngomongnya. Alami. Oke. Kalau banjir? Buatan. Kenapa bisa dibilang buatan? Atau sengaja lah ya, gampangnya ya. Kenapa sengaja? Karena suka buang sampah sembarangan. Maaf yang keras soalnya. Sila. karena itu atau udah manusia yang sering buang sampah sembarangan jadi menyumbat. Menyumbat. Menyumbat apa emang? Menyumbat ini selokan, salah satu sering buang sampah di sungai juga. Oh gitu. Jadi mungkin karena sering buang sampah sembarangan, salurannya mampet, kalau ke sungai meluap gitu ya. Jadi sebenarnya itu ngerugiin gitu ya. Di contoh satu deh, penebangan hutan. Kalau hutan yang ditebang, akibatnya apa? Cuci tangan. Aina? Kalau hutannya sering dipotong, ilegal gitu. Mungkin ini bisa menyebabkan banjir. Banjir, oke. Terus, kenapa banjir? Hafiz, boleh bacain Hafiz? Tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik mampu Oke ya. Nah, selanjutnya kita akan nonton video. Nanti videonya tolong ditonton dan diperhatiin apa aja sih. akan menciptakan perang. Dan seperti biasanya, netizen lalu memperuncing keadaan dengan memenuhi media sosial dengan teori konspirasi dan video-video propaganda. Oke, kita nggak bisa milih planet, tapi masa depan bisa. Kalian udah kebayang belum nanti sama pertanyaan yang nomor 3 di free test? Ada yang masih ingat tadi pertanyaannya apa? Mengapa kita penting belajar perubahan lingkungan? Jawabannya ini nanti udah dipaparin dari sama Mbak. Siapa namanya? Najwa. Semangat pagi. Kenapa begitu ya? Bapak pengen nanti kalian di masa yang akan datang mau pagi itu kan berarti kalian udah mapan ya, jadi orang. Bapak doain kalian sukses. Terus kalian tuh bisa memberikan kontribusi yang baik bagi masyarakat, bagi lingkungan, masyarakat dan lain sebagainya. Nah, itu ya. Ada yang mau disampaikan terkait video tadi? Kira-kira nih contoh kecil deh yang bisa kita lakukan sebagai peserta didik untuk mencegah atau menangani lah
perubahan lingkungan. Ada yang tahu nggak? Di level kalian ya? Ada yang tahu? Ini ada ekobrik nih di kelas. Sobyaki. Nih, ada ekobrik. Ada yang tahu nggak ekobrik ini dari apa? Udah ketahuan sih ya. Plastik. Dalam ekobrik ini apa ini? Plastik. Jadi pakai botol plastik kan ya? Sama buatnya gimana? Ada yang tahu nggak? Ditumpuk, dipadutin. Kayaknya ada aturannya ya. Satu botol itu sekilo plastiknya. Nggak sampai. Nah, ada yang tahu nggak sih tujuannya buat ekobrik ini apa? Ini kan lumayan susah kan buatnya ya? Ada yang tahu nggak tujuannya buat apa? Mengurangi sampah. Oke. Terus kalau misalkan semua dibuat ekobrik, kira-kira sampahnya kurang pasti kan? Bermanfaat kan? Ya sebenarnya udah salah satu contoh solusi untuk menangani perubahan lingkungan. Ada. Oke, ini kayaknya laptopnya agak alay guys. Oke, ada aja. Ada yang tahu tadi ini kan salah satu bentuk solusi ya. Ada yang pernah dengar 3M ya? 3M. Apa aja 3M itu? 3. Saya dalam sih. 3M. Apa? Reduce. Lagi? Oh ya, sorry saya cadel. Jadi kalau misalkan saya ngomong M-nya nggak jelas, tanya aja. Oke. Contoh reduce, ada yang tahu nggak? Oh ya, tadi sebelumnya ini ada yang nggak masuk? Ada ya, beberapa ya? Oke, jadi nanti yang nggak masuk tolong ditulis nanti supaya nggak apa-apa ya. Oke, kita lanjut ke main discussion. Jadi kita akan melaksanakan diskusi kelompok, ya. Kan kalian udah bapak saya ya waktu itu kayak semacam link Google Form, itu fungsinya buat membentuk kelompok kalian dengan apa scaffolding. Jadi nanti harapannya dengan kelompok-kelompok yang sudah dibentuk, kalian akan lebih mengeksplor pengetahuan kalian secara maksimal. Oke, sampai sini paham? Oke. Kelompok 1 tadi sebelah sini kan. Bapak kasih waktu 30 menit karena cukup banyak pertanyaannya. Ya. Terus nanti akan kalian presentasikan. Oke. Sampai sini paham? Oke. Kalau yang mau minum, tapi boleh. Isi dulu. Oke.
Baik, teman-teman, kita akan melaksanakan presentasi ya. Halo. Hai. Kembali ke laptop. Oke. Kita akan melaksanakan presentasi. Nanti semuanya presentasi dulu, baru ada tanya jawab. Oke. Kita mulai dari kelompoknya Aina aja mungkin. Silakan Aina. Berdiri boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami akan mempresentasikan tentang kerja kelompok kami. Ini Maaf, tentang maaf sebelumnya. Ada teks sini ya. Oke. Teman-temannya nggak bisa apa? Yang presenter nggak sini. tentang mati yang tiba-tiba. Jadi masalah yang dapat kita temui adalah matinya sejumlah tanaman dan perkebunan masyarakat di sekitar pabrik diakibatkan oleh limbah industri yang tercemar secara ilegal ke sungai yang mengakibatkan tanah mengalami penurunan kualitas mineral. Yang nomor 2 itu, adakah jenis polutan atau limbah yang menyebabkan terjadinya pencemaran tersebut? Jawabannya ada, yaitu limbah globong itu merupakan limbah yang berasal dari pabrik gula. Di dalam limbah itu kandungannya ada karbon, nitrogen, fosfor, kalium, semua mineral lainnya. Yang ketiga, bagaimana perubahan lingkungan yang terjadi pada lokasi pencemaran lingkungan tersebut? Perubahan lingkungannya itu yang pertama ada menurun dan rusaknya kualitas tanah. Yang kedua, tercemarnya aliran sungai. Yang ketiga, banyaknya tanaman yang Banyaknya tanaman. Oke. Yang keempat, apakah solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan lingkungan tersebut? Ini itu dapat dimanfaatkan apabila kita dari pabrik gula tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bahan seperti tiga dan organik melalui metode pengomposan karena cukup menggunakan kompost tersedia. Baik, sudah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami plus buat kelompoknya selanjutnya kelompoknya Rasya. Silakan Rasya. Berdiri boleh. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Y yang mempresentasikan visi kami tentang Oke, bentar. Kalau ada yang punya presentasi tadi apa? Kita perhatikan ya. Oke, lanjut. Kami akan menjelaskan tentang pencemaran udara akibat limbah batubara. Oke. Ada pertanyaan ini, yang pertama adalah masalah apa yang kalian temui? Pencemaran apa yang akan terjadi? Masalah yang kita temui merupakan masalah pencemaran adalah limbah batubara yang dapat mencemari pemukiman warga. Nah, apa jenis pencemaran yang terjadi adalah pencemaran polusi udara. Terdapat terjadinya polusi udara itu karena kebakaran batubara yang menghasilkan gas CO2 sehingga menyebabkan polusi udara. Terus adakah jenis polutan atau limbah yang menyebabkan terjadi pencemaran tersebut? Jenis polutan limbah yang menyebabkan pencemaran batubara tersebut ada karbon monoksida, nitrogen oksida, dan CFC dan kolon. Ozon polusi pencemaran gas ozon menimbulkan asap pusing dan gangguan paru-paru. Soalnya yang kenceng ya, biar teman-teman yang lain dengar. Gas rumah kaca
Kesebut kaca atau H2O, CO2, CHA, O3, dan NO. Belerang, oksida, atau SO2 atau SO3 menghasilkan hujan asam. Oke. Ada lagi? Bagaimana perubahan lingkungan yang terjadi pada lokasi pengelolaan tersebut? Padahal lingkungan yang terjadi membuat kotor halaman, warga, kotornya dinding rumah yang berasal dari polusi asam, limbah atau batu bara. Apakah solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan lingkungan tersebut? Melakukan penyiraman selama kegiatan untuk batu bara, memasang dari sekitar lokasi untuk menyaring batu bara. Oke, udah? Oke, baik. Ini plus buat kelompoknya Raja. Jadi selanjutnya kelompoknya Yasmin mungkin. Yasmin dulu aja. Assalamualaikum
sebelah sini biar yang belakang ini namanya. Nah, jalan sini aja, sampingnya Dimas. Yang kedua, adakah jenis polutan atau limbah yang menyebabkan terjadi pencemaran tersebut? Coba tuliskan. Ada, yaitu oli dan minyak. Ada juga limbah lainnya seperti limbah domestik, misalnya deterjen, limbah industri, misalnya merkuri tembaga, limbah dan limbah pertambangan dan limbah pertambangan. Pertambangan apa pertambakan? Pertambangan, oke. Limbah pertambangan emas menggunakan merkuri. Menggunakan merkuri, oke. Nomor 3 adalah bagaimana perubahan lingkungan yang terjadi pada lokasi pencemaran lingkungan tersebut. Di lokasi terlihat limbah seperti oli atau minyak yang menyebabkan air jadi berwarna hitam dan mengeluarkan bau tidak sedap. Oke. Terus ada lagi pengurangan emisi karbon. Menurut kalian, apakah solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan lingkungan tersebut? 1. Melakukan pengelolaan limbah sampah dengan benar dan tidak membuang limbah ke laut atau sungai. Yang ketiga itu pengurangan emisi karbon. Yang keempat itu bioremediasi atau menggunakan bakteri hidup seperti bakteri, jamur, dan tanaman yang dipergunakan untuk dapat membersihkan limbah-limbah yang ada di laut atau sungai. Oke. Ya, sekian dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Jadi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada satu tadi yang lagi. Kalian sudah bisa menjelaskan nama membaca ya. Sebagai berikut tadi seperti itu, dan itu merupakan suatu kompetensi yang sangat dibutuhkan oleh nanti kalian ke depan. Jadi pas presentasi itu bagusnya kalian menjelaskan, jangan membaca. Itu nanti kepake waktu saat kuliah, pekerjaan dan lain sebagainya. Terlihat lebih profesional. Oke, sebelum kita ulas semuanya, nggak semua juga sih. Ada yang mau tanya nggak antara kelompok 1 dan kelompok lainnya mungkin? Oke, Nanas, ada yang mau naik kelompok apa? Kelompok 3, apa pertanyaannya? Bagaimana pengolahan B3? Tadi B3 kelompoknya Yasmin ya? Oke. Silahkan Yasmin. Izin menjawab, untuk pengelolaan B3 ini kita bisa membuat kayak sistem pengelolaan limbah B3 agar tidak mencemari lingkungan, atau kita bisa menimbunnya dengan cara ditimbun. Ditimbun ya. Contoh B3 itu apa sih? Kalau ini contohnya oli ya. Kalau oli sebaiknya jangan timbun, mungkin yang selain oli ya. Kayak seperti bekas alat rumah tangga yang tajam-tajam atau alat medis bekas itu, kan yang mengandung kayak beracun atau berbahaya itu boleh ditimbun. Oh gitu. Oke. Oke, baik, terima kasih jawaban Yasmin jawabannya. Jadi sedikit mau nambahin jawaban Yasmin ya. Rumah sakit itu baik banget limbah B3. Biasanya dia itu kayak ada semacam khusus kayak tangki gitu, dia dibakar, tapi asapnya itu enggak terlalu mencemari lingkungan. Jadi asapnya juga ada kayak semacam taraf pencemarannya itu sedikit seperti itu. Oke, ada lagi yang mau tanya? Oke, Yasmin mau naik kelompok berapa? Kelompok 4. Bagaimana tata cara bioremediasi? Bioremediasi. Oh, tadi soalnya nyinggung bioremediasi ya? Oke, baik. Silakan Dimas, mungkin kayaknya anu banget Dimas.
Bapak bantu ya. Jadi bioremediasi itu contohnya kayak gini. Misal ada kasus tumpahan minyak di laut. Nah, minyak sama air kan gak bisa nyatu kan, kita tahu ya. Walaupun kadar polaritas air laut tinggi kan itu yang mengudara, tapi tetap aja nggak bisa nyatu. Nah, caranya gimana? Caranya adalah minyak itu dimakan sama bakteri. Nah, itu disebut dengan bioremediasi. Jadi minyak-minyaknya itu dimakan oleh bakteri dan dia nanti terkurai sendiri lah di laut itu namanya bioremediasi. Jadi nanti di sekitar tumpahan minyak itu ditaburi oleh bakteri-bakteri. Ada juga ada beberapa metode bioremediasi itu. Ada juga yang diambil minyaknya, kayak ada pakai semacam alat gitu, baru dia nanti diuraikannya di darat. Karena kadang kalau cakupan luasan lautnya itu luas yang tercemar itu makan waktu banyak. Jadi bisa lebih cepat diambil seperti itu. Oke, baik sampai sini paham? Oke, giving close dulu buat kita semua. Oke, baik secara overall tadi kita sudah membahas ya terkait macam-macam apa saja jenis perubahan lingkungan, ya kan? Ada air, udara, tanah, dan suara. Terus tadi juga ada beberapa studi kasus terkait dengan penanganan limbah ataupun pembuatan solusi dari masalah perubahan lingkungan. Nah, oke, sampai sini ada yang mau menyimpulkan pembelajaran? Oke, silakan Yasmin. Jadi pembelajaran kali ini kita belajar tentang perubahan lingkungan dari mulai jenis-jenisnya, jenis limbah, serta cara pengelolaannya. Jenis limbahnya ada seperti limbah cair, limbah padat, limbah gas, limbah suara. Lalu untuk cara pengolahannya ada tiga, yaitu ada reduce, reuse, dan recycle. Reuse. Oke, nggak apa-apa, lanjut. Udah. Oke, terima kasih. Oke, jadi benar ya. Jadi kita tuh memang banyak banget bicara terkait dengan perubahan lingkungan. Intinya adalah kita nanti sebagai peserta didik itu harapannya ke depannya itu bisa memberikan apa ya, kontribusi lah ya kepada lingkungan ini. Karena apa ya? Memang karena lingkungan kita tuh lagi darurat banget. Tadi kata Mbak Najwa nih, 2050 kita tuh kekurangan air, kekurangan pangan dan lain sebagainya. Dan karena itu umurnya baru 40 tahun, punya anak baru seumuran kalian sendiri. Gitu. Jadi memang kita harus sama-sama. Bukan berarti nggak bisa, jangan terlalu pesimis. Ini video bukan buat nakut-nakutin, tapi kita harus tetap berusaha. Oke, gimana pembelajaran hari ini? Seru? Oke, ada yang mau coba refleksi pembelajaran hari ini? Ngerefleksiin, oke. Bulan ya? Ya, silakan Bulan. Jadi refleksi itu seru pelajaran hari ini. Tapi kalau bisa belajarnya lebih di luar lagi. Jadi kayak kita bisa melihat secara langsung gimana itu perubahan yang terjadi di lingkungan sekolah itu bisa dilihat. Dan tadi seru, cuman ngantuk karena bukan durasinya lama. Oh gitu. Oke, lama jelasin ya? Ya, pokoknya kasih jadinya lama. Oh gitu, oke, baik. Ada lagi? Oke, makasih Bulan ya. Ini jadi evaluasi buat kita semua. Ada lagi yang mau disampaikan? Cukup? Oke, terkait tadi misalkan mau keluar, memang nanti pertemuan kedua tuh saya mau merencanakan praktikum. Jadi kita akan melaksanakan praktikum ekoenzim. Nah, nanti mohon bantuannya teman-teman bawa kayak semacam alat dan bahannya di rumah. Murah kok ekoenzim itu. Dan nanti dibaca-baca juga terkait apa itu ekoenzim ya. Oke, baiklah. Mungkin cukup untuk pembelajaran kita hari ini. Kita baca hamdalah. Alhamdulillah. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Nanti kalau dibaca-baca terkait dengan ekoenzim, Bapak terima kasih banget. Kalian udah semangat banget. Udah siang ya. Kita ganti jago dulu. Salam lestari.